Shalom adik-adik, apa kabarnya di minggu pagi ini? Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kembali lagi bersama dengan kakak Grace di sini dan kakak Layan yang lainnya ya. Nah adik-adik, kakak mau bertanya, tadi pagi siapa yang bangun tidur berdoa? Ayo angkat tangan. Harus jujur ya, karena kakak kan tidak lihat dari sini ya. Ya semuanya pasti berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah hari ini adik-adik kita harus semangat ya datang beribadah IMPA pada pagi hari ini walaupun masih dalam keadaan online ya adik-adik ya. Kita berdoa kepada Tuhan semoga kita bisa lagi dalam beribadah kembali IMPA di gereja ya. Nah adik-adik marilah kita memulai ibadah kita. Kakak minta adik-adik untuk semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Bertambah kami pujuk bermulia, oh betapa rindukan kasih sayang dan gembira. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Berbakti bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus tetap sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, kembali lagi kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 215, bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga, dengan judul Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Bapa, pada pagi hari ini Engkau telah menyertai tidur malam kami hingga bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Di pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah IMPA ya Tuhan. Walaupun melalui online, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami semangat, memberikan kami akal budi kepintaran ya Tuhan untuk mengerti akan firman yang akan disampaikan oleh kakak Layan ya Tuhan. Ya Tuhan, serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Adik-adik,
kita akan membaca Mazmur pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13 ya. Mazmur pasal 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Kita akan membacanya menurut tradisi membaca Mazmur ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu sebagai perisai. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 214, bait yang pertama hingga baitnya yang kedua. Yesus memanggil. Mendapatkan semua, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami mohon Tuhan tolong tuntun kami, serahkan Roh Kudus semua di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Biarlah hamba-Mu ini bisa berkata-kata hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sertailah ibadah kami ini, sehingga semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Nah adik-adik, mari berdiri, kita akan membaca Alkitab secara silih berganti. Kita akan membacanya. Kakak akan membaca ayat yang pertama, adik-adik yang kedua sampai seterusnya ya. Lembaga Alkitab memberikan judul Kejahatan Manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia,
dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita ibadah di rumah aja. Nah adik-adik, hari ini kita cerita tentang kejahatan manusia pada zaman dahulu. Mereka sering melawan atau tidak mentaati perintah Tuhan. Dengan sikap dan perbuatan mereka adik-adik, dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti apa ya hal-hal yang tidak baik itu? Seperti gambar ini adik-adik. Di sini ada gambar mencuri dan berkelahi loh. Nah, adik-adik, gambar ini menunjukkan sikap baik atau buruk ya? Pastinya ini adalah gambar yang buruk. Dan adik-adik tidak boleh ya ditiru untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mereka banyak berbuat dosa dan melakukan hal-hal yang jahat, sehingga membuat hati Tuhan sedih. Gimana ya? Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa di sini yang suka membuat mama papanya sedih di rumah? Ayo, angkat tangan. Mudah-mudahan tidak ada ya adik-adik kita di sini. Contohnya gimana? Mungkin mama sama bapaknya minta tolong ambilkan sesuatu. Adik-adik tidak mau melakukannya. Gimana ya rasanya mama sama bapak kita kalau kita tidak mentaati atau menuruti perintah orang tua? Pastinya kita merasa sedih adik-adik. Seperti dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Adik-adik bisa baca kembali di rumah ya. Nah, adik-adik, sikap inilah yang dilakukan orang-orang di masa itu. Dalam pembacaan Alkitab kita ini ya, mereka melakukan hal yang mencuri, berkelahi, tidak menghargai orang lain, dan lain-lain sebagainya mereka lakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, Bapak Nuh tinggal di tempat itu. Adik-adik bisa baca di dalam ayatnya yang ke-8 ya, kakak baca kembali ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik, Bapak Nuh ini adalah orang yang dipilih Tuhan waktu itu, di mana Tuhan akan menghukum orang-orang yang ada di sana karena perbuatan mereka yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan akan membinasakan manusia dengan air bah karena perbuatan mereka sendiri melakukan dosa. Seperti halnya tadi yang kakak bilang ya, kalau kita tidak menuruti atau mentaati peraturan orang tua, pastinya orang tua kita akan menghukum kita. Tetapi adik-adik harus ingat ya, sebenarnya Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Asalkan kita mau bertobat dan tidak melakukannya lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, hari ini juga
kita mau kita mau belajar juga untuk membuat hati Tuhan senang. Seperti judul pelajaran kita hari ini, hidup benar di mata Tuhan. Caranya gimana ya biar kita bisa melakukan hidup benar di mata Tuhan? Ayo, ada yang tahu? Mau tahu enggak? Pastinya mau dong. Caranya cukup melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Contohnya seperti gambar ini. Di sini ada seorang anak yang membantu seorang kakek untuk menyeberangi jalan. Yang ini ya. Dan yang ini ada seorang anak yang menolong temannya yang jatuh. Ayo, siapa yang sering melakukan perbuatan ini? Pastinya semua pernah melakukan ya. Apabila kita melihat teman kita yang jatuh, pasti kita harus cepat-cepat menolong mereka. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau kita tidak melakukan hidup kita ini, dalam melakukannya harus kita bisa menilai ya adik-adik, mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita lakukan. Di sini ada 2 gambar, di sini gambar yang baik dan di sini gambar yang buruk, yang adik-adik sudah bisa membedakan ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dan Tuhan sangat sayang pada kita apabila kita selalu berbuat baik pada siapapun dan dimanapun kita berada. Intinya di sini adik-adik, kita diajarkan untuk taat dan setia kepada Tuhan dan harus dengar-dengaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Amin. Kita akan merespon firman kita. Kita menyanyi dalam Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Ia kemenangan
mendengarkan firman yang sudah disampaikan Kak Foni. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu ya firmannya tadi tentang apa adik-adik? Kita harus melakukan perbuatan yang baik. Karena apa? Karena hal-hal itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sepanjang malam Engkau sudah menjaga kami semua anak-anak-Mu, dan Engkau juga sudah mengizinkan kami untuk boleh bangun pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan itu semuanya menolong kami untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami akan berusaha, kami akan berjuang untuk memberikan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarin kami untuk kami senantiasa boleh setia dalam melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, boleh menolong teman, boleh menolong kedua orang tua kami di rumah, dapat membantu kakak atau adik kami yang membutuhkan pertolongan, agar kami pun boleh mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ya Allah, sampai dengan saat ini kami pun masih tetap belajar di rumah. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kami ya Tuhan, agar kami boleh mengikuti pendidikan, bahkan mengikuti materi-materi pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami, sehingga kami anak-anak Tuhan pun boleh memiliki pengetahuan yang baik, boleh memiliki nilai yang baik, bahkan prestasi yang baik di sekolah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Papa dan Mama, yang pada saat ini dapat menjadi guru yang baik bagi kami. Dengan pertolongan daripada-Mu, berilah mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka kemampuan, kesabaran untuk boleh mendidik, merawat, bahkan mengajari kami anak-anak yang sudah Engkau titipkan kepada mereka ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan tangan mereka, baik usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk mencukupkan semua kebutuhan kami anak-anak mereka. Biar Tuhan berkati, agar mereka pun tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini ya Tuhan, proses vaksinasi, biarlah kiranya program pemerintah ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kiranya masyarakat Indonesia pun boleh mendukung program pemerintah ini dengan baik, sehingga manfaat ataupun target yang sudah ditetapkan boleh tercapai dengan baik, sehingga bangsa kami bahkan dunia ini pun boleh pulih ya Tuhan, boleh beraktivitas seperti sedia kala, jauh dari segala pandemi ya Tuhan, sehingga kami pun boleh bebas bersekolah, boleh bebas beraktivitas, boleh bebas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan boleh bersekutu kembali lagi di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga para tenaga medis, dokter, perawat, agar mereka pun tetap sehat, tetap semangat untuk membantu yang membutuhkan pertolongan dari mereka. Begitu juga dengan pasien-pasien yang sakit di rumah sakit, baik sakit apapun itu, baik yang terkonfirmasi virus COVID-19, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, perekonomian bangsa kami pun boleh bangkit lagi ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami peralaskan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap boleh memberikan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik ya. Nanti persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nanti orang tuanya yang mengantarkan ke kantor gereja. Baiklah adik-adik, adapun nats pembimbing kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan terambil dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama yang berbunyi, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita akan kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 217. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama dan kedua, "Beri padanya." Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, apapun yang kami miliki dalam kehidupan kami, itu semuanya sumbernya daripadamu. Tetapi biarlah Tuhan dengan persembahan ini dapat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat majelis jemaat yang akan mengelolanya. Dengan pertolongan Tuhan, mereka pun dapat mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Allah, yang kami sampaikan di dalam dan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita memuji Tuhan dalam Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ku
melakukan itu dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, karena Tuhan selalu baik bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur padamu. Terima kasih Tuhan, amin. Ibadah telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.